mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, dan seterusnya. 1. Identitas pelapor. 1. Denny Indrayana, advokat, dan seterusnya. 2. Pergerakan Advokat Nusantara, Perkat Nusantara, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Saudara Petrus Celestinus dan kawan-kawan. 3. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu, TAF, Saudara Gugum Ridho Putra dan kawan-kawan. 4. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Madani, Saudara Purkon Hadjurdi dan kawan-kawan. 5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang diwakili oleh Saudara Julius Ibrani dan tim. 6. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, nama Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. 7. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, nama Roynal Christian Pasaribu. 8. Guru besar dan pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Societies atau CALS, nomor 1, Profesor Dr. Hesti Armiwulan dan seterusnya. 2. Nah ini karena ini profesor saya baca aja semuanya. Ya. Ini orang-orang pada botak-botak semua ini. Ya, saya ulang ya. 1. Profesor Dr. Hesti Armiwulan, guru besar Universitas Surabaya. 2. Profesor Muhammad Ali Sapaat, guru besar Universitas Brawijaya. 3. Profesor Susi Dwi Haryanti, guru besar Universitas Pajajaran. 4. Dr. Eko Widiarto, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 5. Dr. Aulia Kasanova, dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang. 6. Dr. Dia Al-Uyun, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 7. Dr. Herdiansah Hamzah, Universitas Mula Warman. 8. Dr. Herlambang Wiratraman, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 9. Iwan Satriawan, SH, MCL, PhD, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jogja. Riko Andi Wibowo, SH, LLM, PhD, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Dr. Yance Arizona, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Beni Kurnia Ilahi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bivitri Susanti, SH, LLM, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentra. Ferry Amsari, SH, MA, LLM, Universitas Andalas. 15. Warhatun Najidah, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dalam hal ini para pelapor menunjuk kuasa hukum Arif Maulana SH dan kawan-kawan yang memilih domisili dan seterusnya, selanjutnya disebut pelapor KALS. 9. Perorangan warga negara tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi, Saudara Martin Siwabesi dan kawan-kawan, Anggi Tanjung dan Ruth Tobing. 10. Lembaga Bantuan Hukum LBH Yusuf, Saudara Mirza Zulkarnain dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pelapor LBH Yusuf. Perorangan warga negara Ziko Leonardo Jagardo Simanjunta, advokat. 12. Komite Independen Pemantau Pemilu
yang diwakili oleh Saudara Kakak Suminta. 13. Perorangan warga negara Tumpak Nainggolan. 14. Badan Eksekutif Mahasiswa Unusia, Saudara Tegar Apriansah dan kawan-kawan. Perorangan warga negara Alamsah Hanapiah. 16. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Demokrasi Indonesia, Saudara Charles Situmorang dan kawan-kawan. Pekerjaan advokat selanjutnya disebut PADI, pelapor PADI. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya, selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan, legal standing dianggap sudah. Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda.